Cilacap terkini, Hari Santri, Imam, Sunatan Massal, dan Janjikan Pemekaran di Kecamatan Dailuhur, eksklusif program Telusur Pilkada. Hari Santri Nasional, mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Ketua PCNU Kabupaten Cilacap, dan juga sebagai calon Bupati Cilacap, memperingati Hari Santri Nasional di Kecamatan Dailuhur, Kabupaten Cilacap, dengan beberapa anak yang dihitan oleh calon Bupati Cilacap, Dr. Imam Tobroni. Imam Tobroni juga menyampaikan dalam kampanyenya juga berobat gratis dan janjikan pemekaran untuk memudahkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Dailuhur, Cilacap Barat. Hari Minggu 20 Oktober 2024, Telusur Pilkada. Harus ada pemekaran Cilacap Barat, saya setujui. Pemekaran Cilacap Barat, saya setuju. Tidak hanya setujui, saya dorong. Karena sesungguhnya pemimpin ini harus berorientasi kepada kesejahteraan. Bukan karena kepentingan pribadi sesaat. Bayangkan kalau orang Dailuhur mau mendapatkan pelayanan harus ke Kabupaten Cilacap, tempatnya di kota, jauh banget kan? Jauh sekali. Ya, Assalamualaikum Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Imam, agenda apa ini Pak Imam? Hari ini kita melaksanakan hitanan massal dalam rangka Hari Santri Nasional yang dilaksanakan di Kecamatan Dailuhur, Kabupaten Cilacap. Ya, Pak, tadi Bapak mengusulkan bahwa konsep pemekaran di Kabupaten Cilacap, ini gimana Pak konsepnya Pak? Konsepnya bahwa yang pertama adalah kita harus berorientasi kepada kesejahteraan. Memang kesejahteraan tidak hanya uang, tetapi juga kesejahteraan dalam hal perlakuan secara adil. Yang kedua, kesejahteraan tentu berorientasi kepada arah yang bersifat materi, juga arah yang bersifat rohani, semua harus dijamin oleh pemerintah. Maka dari itu saya setuju, bahkan saya dukung apabila Cilacap ini dimekarkan menjadi dua. Apapun namanya, apakah Cilacap Barat atau Cilacap kemudian dengan nama yang lain, atau saya usulkan Dailuhur menjadi nama dari pemekaran Cilacap Barat, begitu. Jadi orientasi kita adalah orientasi kesejahteraan masyarakat, dan juga termasuk di dalamnya adalah pelayanan. Ya Pak, indikator untuk pemekaran Pak, atau menjadi pemekaran, apakah ini memang usulan masyarakat Cilacap Barat karena memang konsep pelayanan sangat jauh untuk di Cilacap, atau nanti ketika Pak Imam jadi akan mendekatkan dengan tidur layak-layak tapi pelayanan tercapai, atau gimana Pak? Ya, dua hal ini. Untuk melakukan pemekaran tidak serta-merta, ada prosesnya. Maka sebelum itu, maka layanan ISO-Smart ini hadir untuk memberikan pelayanan berbasis digital. Dan ini sudah dilakukan oleh kita. Dan saatnya nanti ada persetujuan dan kita ikut mendorong. Dan kita kan tahu semua usulan aspirasi dari kawan-kawan, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur Cilacap Barat untuk Cilacap dimekarkan ini sudah terjadi lama. Sampai sekarang belum ada, dan komitmen saya kalau saya jadi bupati nanti adalah salah satunya ingin mengusung itu lagi. Ya Pak, secara regulasi Pak, ketika keinginan masyarakat Cilacap Barat ini untuk mekar Pak, dan Pak Imam nanti terpilih menjadi bupati Pak, ataukah usulan ini akan di skala prioritas nomor berapa, atau pada tahun berapa untuk bisa diusulkan Pak? Ya, kita paling tidak harus dari prioritas tahun pertama, harus sebagai bagian dari kajian lagi secara strategis, karena apapun tidak bisa kita hanya serta-merta, juga harus kita kaji, kita analisis apa kemungkinan yang bisa kita lakukan, atau hal-hal yang harus kita dorong agar bisa dilakukan. Jadi kemungkinan yang bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Maka yang tidak bisa dilakukan itu apa? Ini harus kita selesaikan dulu untuk bisa dilakukan. Dan itu harus dari sisi tahun pertama.
tahun pertama sudah bagian dari fokus kita, konsentrasi kita. Kita undang para pakar, kita undang para tokoh-tokoh wilayah barat untuk mendiskusikan ini secara terbuka. Saya kira itu. Ya Pak, sampaikan Pak kepada masyarakat Kabupaten Cilacap berkaitan dengan sunat massal dan doa restu untuk wilayah Cilacap Barat Pak. Silakan Pak. Saya terima kasih kepada sahabat terus semua, khususnya para ajian, para kiai di wilayah barat, Deluhur, Majenang, Wanareja, dan seterusnya yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan sunatan massal ini. Dan yang lebih penting lagi, ini dilakukan dalam rangka Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Ini sangat inspiratif sekali program ini. Program yang inspiratif karena program ini mendorong semangat seorang santri untuk terus berkarya dan juga berprestasi. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak Telusur Pilkada. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan. Like, subscribe, share, dan komen.